Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini DTA yaitu tentang akidah. Kalau kemarin cara-cara turunnya Al-Quran, kali ini Ibu akan membahas tentang isi kandungan Al-Quran. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba kita flashback lagi bahwa kitab-kitab Allah itu ada berapa? Yaps, ada 4. Pertama, kitab apa? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, isi dari Al-Quran ini memang ada perintah, larangan, kayak gitu kan. Cuman dalam pembahasan kali ini lebih spesifik atau lebih terperinci. Salah satunya coba bisa kalian buka di halaman 16. Yang pertama yaitu adalah akidah. Nah, kalau misalkan akidah ini adalah ilmu yang mengenai ketauhidan atau tentang kepercayaan kita kepada Allah kayak gitu. Kalau misalkan dulu kalian pernah membahas tentang sifat-sifat Allah, nah itu salah satu dari akidah gitu. Yang kedua yaitu tentang ibadah. Nah, kalian tahu kan dalam Al-Quran itu banyak ayat yang membahas tentang ibadah. Salah satunya apa? Sholat, zakat, puasa, seperti itu. Yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak atau tingkah perilaku, etika seseorang, seperti itu. Yang keempat adalah hukum atau syariat. Nah, hukum-hukum ini seperti hukum zina misalkan. Hukum zina itu apa? Haram kayak gitu kan. Nah, di sini juga dalam Al-Qur'an berisi suruhan atau perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah kayak gitu. Terus yang kelima yaitu tabsyir wa tanzil. Tabsyir wa tanzil ini adalah kabar gembira. Jadi kalian kalau misalkan ngaji di rumah, ngaji Al-Quran maksudnya ya, terus baca artinya, biasanya kalian tahu jadi apa maksud dari ayat itu gitu. Kalau nggak juga di pelajaran Al-Quran nih ada kan membahas ini ayatnya bercerita tentang apa kayak gitu. Selanjutnya yaitu sejarah atau kisah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sejarah, seperti sejarah Nabi Lut, Nabi Nuh, itu ada dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam kisah sejarah-sejarah ini kita dapat mengambil hikmah atau tadi seperti kita tahu bahwa seseorang ketika melakukan sesuatu akan ada akibatnya. Nah, ini juga bisa berkaitannya dengan akhlak. Bisa bercermin kepada sejarah-sejarah yang telah dahulu dilalui seperti itu. Yang ketujuh adalah dorongan untuk berpikir. Kalian tahu kan bahwa teori-teori di dunia ini itu ada dalam Al-Quran. Jika kalian sering menonton nih di TV seperti Khazanah, terus Islam itu indah. Nah, di Islam itu indah itu ada ensiklopedia Al-Quran. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang di dunia ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran seperti itu. Nah, lalu sudah mengerti kan tadi? Jadi isi kandungan dalam Al-Quran itu ada 7. Pertama ada apa? Ada akhlak. Sudah ada akhlak, akidah, ibadah, akhlak, hukum syariat, tabsyir wa tanzil atau kabar gembira, sejarah. Lalu yang terakhir yaitu dorongan untuk berpikir. Selanjutnya itu tentang keutamaan Al-Quran. Nah, di halaman 20 ini kalian bisa membacanya. Lalu kerjakan latihannya di halaman 21 seperti itu. Sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.